Shalom dan salam damai, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Bertemu lagi kita dalam sentapan firman Tuhan, minggu keempat musim Prapaskah, bersamaan dengan hari Selasa, 29 hari bulan Mac 2022. Pembacaan pada hari ini diambil daripada Injil Yohanes bab 5 ayat 1 hingga ayat 16. Marilah kita sama-sama mendengar dan menghayati firman Tuhan. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betseda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu akan menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Mahukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mula goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, Dia yang mengatakan kepadaku, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah.'" Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu, orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Demikianlah sabda Tuhan. Dimuliakanlah Tuhan. Saudara-saudari terkasih, hari ini kita mendengar kisah seorang yang sudah 38 tahun lamanya menderita sakit. Dia hanya berbaring di serambi dekat kolam.
Menurut kepercayaan orang Yahudi, kalau air dalam kolam itu mulai bergoncang, maka orang sakit harus dimasukkan ke dalam kolam dan mereka akan disembuhkan. Kasihan sekali bahwa tidak ada orang yang datang menolong orang sakit ini untuk memasukkan dia ke dalam kolam. Yesus sangat prihatin dengan keadaannya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Mahukah engkau sembuh?" Dia tidak terus menjawab pertanyaan Yesus dengan jawaban ya, tetapi dia mengungkapkan kerinduan untuk disembuhkan dengan cara menceritakan apa yang terjadi kepadanya selama ini. Katanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Melalui cerita ini, terungkap kerinduannya yang sangat tinggi bahwa dia sungguh mahu disembuhkan. Tetapi tidak ada yang membantunya. Kini tiba saatnya untuk disembuhkan. Yesus sumber hidup itu sendiri berdiri di sampingnya. Kesabarannya dalam menderita selama 38 tahun kini mendatangkan berkat. Kini buah kesabaran itu terjadi atasnya. Yesus berkata kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Pada saat itu juga sembuhlah dia. Penyembuhannya tidak melalui proses menyentuh air dalam kolam tersebut, tetapi hanya melalui kata-kata yang penuh kuasa. Perbuatan Yesus ini mengingatkan kita akan peranan Yesus sebagai air hidup. Barang siapa minum air hidup yang diberikan oleh Tuhan akan mengalami kehidupan abadi. Saudara-saudari, kolam yang bergoncang menurut kepercayaan orang Yahudi adalah tanda kehadiran Tuhan yang mendatangkan berkat. Kini kehadiran Tuhan yang diwakili oleh Yesus Kristus sendiri sungguh dirasakan oleh orang sakit tersebut. Yesus hadir membawa kesembuhan, satu berkat yang sangat luar biasa baginya. Yesus juga mengingatkan orang yang sudah disembuhkan itu supaya jangan berdosa lagi. Maksud daripada peringatan Yesus ini adalah agar orang yang disembuhkan itu harus hidup sehat jiwa dan raga. Sesungguhnya Yesus menuntut agar semua orang yang percaya kepadanya akan berhenti berbuat dosa, bangkit bangun dan kembali kepadanya. Saudara-saudari terkasih, kita telah masuk dalam minggu keempat musim puasa. Secara pribadi, apakah pesan Injil hari ini untuk kita laksanakan selama musim puasa ini? Tuhan memanggil dan menghulurkan tangan kepada kita semua dan berkata, "Mahukah engkau sembuh?" Tuhan memberkati kita.